Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini di awal bulan Agustus. Tidak terasa kita sudah memasuki semester kedua daripada tahun 2020. Walaupun kita mengalami masa-masa yang berat, sulit, tidak mudah di dalam beberapa bulan terakhir ini di tahun 2020. Tapi kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan ada terus senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa dengan kita mengikut Tuhan maka semuanya jalan akan mulus, semua jalan akan berhasil, semua hal yang kita kerjakan itu tidak menemui rintangan, ya. Itu cara berpikir kita. Tapi sesungguhnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, masa-masa sulit, masa-masa sukar pasti akan dilewati juga oleh setiap orang percaya. Anda dan saya, kita akan melewatinya. Dan kita sudah belajar selama beberapa minggu terakhir kisah daripada seorang yang bernama Yusuf. Kita melihat bersama-sama bagaimana Yusuf di dalam kehidupannya, walaupun dia harus melewati masa-masa sulit, tetapi Tuhan menyertai dia. Sekali lagi saya ulangi, tetapi Tuhan menyertai dia. Dan saya meyakini setiap daripada kita di tempat ini, kita walaupun mengalami masa-masa sulit, Tuhan menyertai kita semua. Oleh sebab itu kita masih ada sebagaimana kita ada, dan Tuhan masih memelihara kita, dan saya meyakini Tuhan masih memberkati kehidupan kita dengan cara-caranya yang ajaib. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah berhenti untuk terus berharap, berserah, bersandar kepada Tuhan. Walaupun ada kesulitan-kesulitan baik secara ekonomi maupun kehidupan, tetapi percayalah tangan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, hari ini kembali kita akan belajar topik mengenai Yusuf kembali. Nah, minggu depan kita akan mempelajari topik yang baru, ya. Kita akan belajar tentang seorang yang baru, tetapi di minggu ini kita akan belajar secara khusus di terakhir tentang kehidupan tentang seorang Yusuf ini. Nah saudara, kita telah belajar tentang bagaimana Yusuf itu tidak kompromi dengan dosa. Kita belajar bagaimana Yusuf tersebut disertai Tuhan. Dan saya berdoa agar setiap apa yang kita pelajari bukan hanya sekedar kita tahu, bukan hanya sekedar kita masuk di otak kita lah. Tetapi yang paling utama dan lebih utama lagi adalah bagaimana kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya berdoa agar firman Tuhan hari ini kembali menjadi sesuatu yang kita bisa pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya akan baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-45. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan berkata, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini.
dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah firman Tuhan yang dimana Yusuf mengungkapkan dirinya kepada saudara-saudaranya siapa dia sebenarnya. Saya percaya andai kata kisah ini diangkat ke dalam sebuah cerita film atau sinetron, ini menjadi sebuah kisah yang sangat mengharukan, ya. Akan banyak ibu-ibu yang akan menangis terisak-isak. Ya, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, ya, Yusuf akhirnya menunjukkan siapa dirinya. Tetapi sebelum Yusuf menunjukkan siapa dirinya, saya mau bawa kita kembali kepada pelajaran yang sebelumnya. Salah satu yang kita pelajari tentang Yusuf adalah seperti ini. Yusuf tahu panggilan hidupnya. Sekali lagi, saya ulangi. Yusuf tahu panggilan hidupnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita telah belajar bersama-sama bahwa sesungguhnya hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Ya, kita semua setuju dan sepakat soal itu. Nah, Tuhan itu mempunyai sebuah rencana yang begitu besar, begitu luas dan begitu mulia, yang kita sebagai manusia tidak dapat mendalaminya. Kita tidak bisa melihat rencana tersebut secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan sebagai orang percaya, pada saat kita kenal Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan ditempatkan oleh Tuhan di dalam bagian daripada rencananya tersebut yang begitu luas dan begitu luar biasa. Nah, rencana Allah tersebut begitu luas sehingga kita tidak akan bisa memulai rencana Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya akan mengambil sedikit bagian daripada rencana tersebut. Ada yang mungkin melakukan rencana Allah lebih panjang, lebih lama. Ada juga yang mungkin hanya lebih sedikit di dalam kehidupannya melakukan rencana Allah. Tetapi masing-masing daripada kita akan melakukan bagian daripada rencana Allah pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam melaksanakan rencana Allah tersebut, tentu kita harus mengerti, mengetahui apa sih maksud dan tujuan Tuhan di dalam rencana Allah tersebut. Nah, saudara, oleh sebab itu saya mengajak setiap daripada kita untuk kita belajar mengetahui rencana Allah buat hidup kita. Kalau kita mengetahui rencana Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan sesuai dengan rencana tersebut. Saya sudah pernah sampaikan yang menjadi kesalahan dan kegagalan daripada sebagian daripada orang percaya adalah seperti ini. Mereka tidak tahu rencana Allah, atau mereka tahu rencana Allah, tetapi mereka hanya melakukan sebagian daripada rencana Allah tersebut. Atau mereka tahu rencana Allah dan tidak mau melakukannya sama sekali. Jadi mereka tidak mengikuti rencana Allah, tetapi justru sebaliknya mereka membuat rencana mereka sendiri dan meminta Allah untuk memberkati akan rencana mereka. Dan ini yang seringkali terjadi ke dalam kehidupan orang percaya.
Orang percaya tidak dimuridkan dengan baik. Orang percaya tidak mengerti firman Tuhan secara keseluruhan. Sehingga yang mereka lakukan hanyalah mengutip ayat demi ayat. Mengutip firman demi firman untuk memuaskan akan kepentingan pribadi mereka. Untuk memuaskan akan kedagingan mereka. Dan ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya, nah saudara, karena mereka lebih mementingkan akan kepentingan pribadi mereka, mereka lebih mementingkan akan kepuasan pribadi mereka, mereka gagal untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Nah saudara, saya mau katakan rencana Allah tidak pernah gagal. Yang gagal itu rencana pribadi kita. Dan andai kata kita tidak melaksanakan rencana Allah, Allah masih punya orang lain untuk melaksanakan rencana Allah yang sebenarnya Allah sudah rencanakan di dalam kehidupanmu. Nah oleh sebab itu saudara, saya mau mengajak setiap daripada kita untuk kita berjalan di dalam rencana Allah tersebut. Nah saudara, ya saya tidak akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana mendapatkan rencana Allah di dalam hidup kita, dan saya yakin bahwa kita sudah pernah mempelajarinya secara bersama-sama. Saya sudah pernah sampaikan, Anda bisa nonton Anda bisa menonton akan khotbah saya yang sebelum-sebelumnya, ya. Minta maaf, kok film jadi kayak artis nih. Oke, kita bisa nonton ya akan khotbah-khotbah saya sebelumnya, ya, dan kita bisa belajar bersama-sama kembali tentang rencana Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Nah kembali lagi saudara, ya, kalau orang tidak mengerti akan rencana Allah tersebut, maka Tuhan bisa gantikan dengan orang yang lain. Nah kembali lagi di sini, ya saudara, kalau kita melihat Yusuf ini, ya, kalau kita baca dalam konteks ini, ya, di sini Yusuf dengan sangat jelas menunjukkan bahwa dia tahu rencana Allah dalam hidupnya. Dan bukan hanya sekedar dia tahu, tapi dia benar-benar menempatkan dirinya di dalam rencana Allah tersebut. Nah saudara, karena Yusuf menempatkan dirinya di dalam rencana Allah, maka dia meninggalkan semua keegoisannya. Dia meninggalkan semua keakuannya. Dia meninggalkan semua kedagingannya dan kemudian menempatkan Allah sebagai yang paling utama di dalam kehidupannya. Nah saudara, inilah yang kita harus pelajari di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, firman Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah saudara, kalau Kristus yang hidup di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus tersebut akan memimpin kita kepada segala kebenaran, akan memimpin kita untuk jalan menurut rencana Allah. Roh Kudus akan memberitahukan mengapa hidup kita ini diberkati. Roh Kudus akan memberitahukan apa yang kita harus lakukan. Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk kita mengelola akan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah. Nah tentu saja ya, kita belajar ini semua bukan berarti setelahnya kita belajar sendiri, tetapi ya bisa jadi lewat orang-orang lain, ya, yang memberitahu, yang istilahnya mengajarkan kita. Lewat firman yang kita baca setiap hari, kita merenungkan dan kita mendapatkan, wow, inilah yang Tuhan maksudkan dalam hidupku. Lewat kita ditemukan oleh orang-orang tertentu di dalam hidup kita yang akan membawa kita masuk ke dalam rencana Allah tersebut. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang jadi problem daripada orang-orang percaya saat ini adalah karena mereka tidak tahu rencana Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang percaya yang dimana kekristenan mereka bukanlah berpusatkan pada Allah, tetapi berpusatkan kepada kehidupan pribadi. Maksud saya seperti ini. Saudara, ada orang-orang yang datang ibadah ke gereja, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka berbahasa roh, mereka baca firman Tuhan,
mereka ikutan carousel, mereka ikut segala kegiatan-kegiatan kerohanian. Tapi kembali lagi konsentrasi mereka bukanlah Tuhan apa rencanamu, bukan. Tetapi Tuhan mari berkati ya Tuhan Yesus yang aku kerjakan ini. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus apa yang aku laksanakan ini. Saudara, gak ada yang salah dengan kita meminta berkat daripada Tuhan. Tetapi kalau permohonan berkat Anda yang menjadi fokus dalam kehidupan Anda, yang menjadi fokus dalam kehidupan kita lebih kepada bagaimana supaya hidup kita tambah kaya dan tambah kaya. Saudara, kita perlu cek apakah Allah yang menjadi pusat daripada kehidupanmu. Kalau Anda berpikir bahwa kalau hidup kekristenan ini harus istilahnya semua sejalan, setara dengan apa yang saya inginkan, kita harus cek. Saudara, kita bisa melihat di dalam kehidupan Yusuf ini. Saya yakin bahwa Yusuf kalau diberikan pilihan untuk menjadi wakil daripada Firaun tanpa harus menjadi seorang budak dan tanpa menjadi seorang tahanan, saya yakin dia akan memilih jalur hidup yang demikian. Saya mau hidup saya pokoknya terus menerus mulus, tanpa saya harus menjadi budak, tanpa saya harus menjadi tahanan, tapi saya mau menjadi wakil daripada Firaun. Saya yakin semua orang mau memiliki kehidupan yang model demikian. Tapi kenyataannya kita lihat bagaimana Yusuf harus melewati masa-masa yang sulit. Dia harus melewati sebuah sekolah kehidupan yang dimana ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak istilahnya hal-hal yang mengikis kedagingannya. Hal-hal yang mengikis akan keakuannya. Hal-hal yang mengikis akan segala keegoisannya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keegoisan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan mementingkan diri sendiri. Dunia ini saudara kacau karena manusia merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Dia lebih jago daripada yang lain. Bukan cuma itu, tetapi manusia juga mau merasa lebih unggul daripada yang lain. Ini yang terjadi. Ya, semua manusia mau mencapai puncaknya sendiri di dalam kehidupan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan. Mengapa orang korupsi? Karena mereka mau menerima yang lebih. Karena mereka mau supaya mereka lebih hebat daripada yang lain. Mengapa orang waktu istilahnya mengikuti pemilihan, ya ada orang-orang yang mereka berani bayar harga, menjual segala apa yang mereka miliki, kemudian mereka bahkan gadaikan apa yang mereka miliki, bahkan mereka minjam sebanyak-banyaknya dengan satu pengharapan kalau mereka sampai kepada puncak daripada tahta pemerintahan tersebut, maka mereka akan mendapatkan kembali apa yang mereka sudah hilang, istilahnya apa yang mereka sudah berikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah realita yang ada di dalam dunia ini. Dunia penuh dengan keegoisan. Dan ya kalau kita mau jujur, gereja pun, pendeta pun, orang Kristen pun, kalau kita nggak berhati-hati, kita juga bisa jatuh di dalam perkara yang sama. Demi kepentingan pribadi saya, demi supaya saya bisa lebih meningkat, demi supaya saya bisa lebih maju, demi supaya saya bisa ini dan bisa itu, maka kita akan berupaya sebisa kita untuk kita mencapai apa yang menjadi mimpi daripada kedagingan kita. Saudara, waktu saya melayani sebagai hamba Tuhan, pertama kali saya terjun, mimpi saya adalah mempunyai sebuah gereja yang besar. Mimpi saya adalah mempunyai jemaat yang ribuan. Mimpi saya adalah untuk mempunyai, bagaimana gedungnya kelihatan begitu bagus. Dan orang-orang yang datang adalah orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang mempunyai prestasi ya di dalam apa yang mereka kerjakan. Dan ini adalah gambaran yang dimiliki oleh hidup saya sampai Tuhan buat saya bertobat dan menyadari bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga yang jadi. Nah, saudara, kembali lagi ya, kalau kita mengetahui rencana Allah di dalam kehidupan kita,
maka kita akan bisa untuk melepaskan apa yang menjadi mimpi pribadi kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, jalanku jauh lebih tinggi daripada jalanmu. Rencanaku jauh lebih tinggi daripada rencanamu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita mau rencana kita sendiri yang terlaksana. Padahal rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana pribadi kita. Nah ini bukan cuma berbicara tentang orang-orang yang bekerja di dunia sekuler. Maaf kata, orang yang bekerja di dalam dunia pelayanan pun ada kalanya kalau mereka nggak sadar dengan diri mereka, mereka mengejar akan keuntungan pribadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengejar cita-cita dan mimpi dalam hidup mereka. Nah, orang-orang di dalam dunia pelayanan ini yang sangat disayangkan adalah seperti ini. Dunia pelayanan itu bukanlah dunia di mana tempat orang yang cari uang. Dunia pelayanan justru adalah sebuah tempat sosial di mana ya memang Anda bekerja secara sosial, Anda jangan mengharapkan seperti orang bekerja di sebuah perusahaan multinasional atau sebuah perusahaan yang besar. Di mana ya Anda di dalam dunia pelayanan dan dunia sosial, Anda tahu bahwa ada sebuah standar kehidupan yang tidak bisa lebih daripada orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan-perusahaan yang besar. Dan itu stigma dunia sosial sudah seperti itu. Tapi yang sangat disayangkan ada orang-orang yang istilahnya justru lewat dunia sosial, lewat dunia pelayanan, mereka mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah ini yang harus berhati-hati. Atau bahkan ada orang-orang yang mencoba untuk menunjukkan kehebatannya dalam dunia pelayanan dan dunia sosial. Nah saudara, saya mau katakan kembali lagi ya, bahwa kita harus tahu yang kita utamakan ini adalah kehendak Allah. Sekali lagi saya ulang, yang kita utamakan adalah kehendak Allah. Kemauan Allah. Kalau kita mengutamakan kehendak Allah, kalau kita mengutamakan kemauan Allah, maka kita akan mengikuti jalan-jalannya, bukan jalanku. Yusuf di sini dengan jelas berkata kepada saudara-saudaranya, waktu dia memperkenalkan dirinya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dan kemudian saudaranya udah istilahnya ya, karena udah dikerjain berulang kali sama Yusuf, jadi bener gak nih? Tapi ini bener kok ngomongnya, kok bahasanya kita nih, sebelumnya dia ngomong Mesir, wah rupanya ini dia saudara saya. Mereka takut dan gemetar ya, saya bisa bayangkan nih mereka, waduh ya dia udah, kita dulu yang coba bunuh dia, kita yang dulu lempar dia nih ke dalam sumur, wah kita dulu juga yang jual dia, waduh mau diapain nih kira-kira. Tapi kemudian Yusuf bilang, deket, ayo datang ya, karena Yusuf sampai ulangi, mari dekat kepadaku ya. Saya yakin pasti waktu mereka mendekat gitu ya, kakinya gemetaran gitu ya, mereka ketakutan. Dan kemudian Yusuf bilang, aku Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kemudian Yusuf mengatakan seperti ini kata-kata yang menurut saya sebuah kata-kata yang sangat mulia, sangat agung. Jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena di sini perhatikan baik-baik, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow. Saudara, Yusuf berkata seperti ini. Dengan kamu menjual aku, sebenarnya itu bukan karena kamu, tapi karena Allah yang menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Tapi Yusuf gak berhenti sampai di situ. Kemudian Yusuf lanjutkan, ini udah ada 2 tahun kelaparan. Dan 5 tahun lagi itu tetap akan ada kelaparan. Nah saudara, gak semua orang tahu tentang kelaparan yang panjang ini. Cuma Yusuf yang tahu, yang diberitahukan oleh Tuhan bahwa akan ada kelaparan yang panjang.
Dan orang-orang Mesir tahu dari Yusuf bahwa ada kelaparan yang panjang. Dan kemudian ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk melanjutkan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Wow. Saudara, Yusuf mengatakan, dengan saya ada di Mesir, sesungguhnya Tuhan mempersiapkan agar hidupmu semua ini tertolong. Agar supaya kita ini tetap bisa hidup di dunia ini. Saudara, saya bisa bayangkan ada kemungkinan ada orang-orang di zaman Yusuf yang mengalami mati karena kelaparan. Karena mereka sudah tidak punya makanan lagi. Akhirnya mereka mengalami yang namanya kelaparan. Dan Yusuf katakan, tapi Tuhan telah suruh saya terlebih dahulu supaya kita tetap bisa hidup. Saudara, coba taruh diri kita di dalam kehidupan Yusuf. Andai kata ada orang-orang dalam kehidupanmu yang mengasihimu. Kemudian dengan sengaja mereka melakukan hal-hal yang sampai Anda terpenjara, Anda berhutang, Anda mengalami tantangan demi tantangan, sehingga akhirnya Anda diasingkan dan Anda mengalami kesulitan yang sedemikian berat. Dan kemudian dari masa yang berat tersebut Anda mulai meniti karir yang baru, Anda berhasil. Dan waktu Anda berhasil, orang yang kerjain kamu ini, orang-orang yang dekat dengan kamu, satu hari dia datang dan kemudian Anda katakan, karena kamu dulu buat saya susah, makanya saya ada di sini. Dan karena saya ada di sini, Tuhanlah yang menyuruh saya terlebih dahulu supaya kamu ke sini, supaya hidupmu terpelihara. Saudara, kalau ada orang yang seperti itu, saya yakin jarang, sulit untuk ditemukan. Tapi inilah yang terjadi. Yusuf meninggalkan keegoannya. Yusuf meninggalkan kepentingan pribadinya. Meninggalkan kepentingan pribadinya. Dia turunkan, bahkan dia hilangkan. Dan dia tempatkan rencana Allah sebagai yang paling utama dan lebih utama dalam hidupnya. Saudara, kita bisa melihat di dalam firman Allah. Kita akan menemukan begitu banyak tokoh-tokoh firman Tuhan. Yang karena cinta mereka kepada Tuhan. Karena kasih mereka kepada Tuhan. Mereka meninggalkan segala kepentingan pribadi mereka. Demi supaya nama Allah dipermuliakan. Bahkan Allah kita sendiri, Yesus, menjadi contoh buat kita semua. Dia yang adalah Allah. Dia mengorbankan dirinya. Dia melepaskan jubah kealahannya. Dia mengambil diri menjadi rupa sebagai seorang manusia. Dia menempatkan dirinya di dalam kandungan daripada seorang wanita yang dia ciptakan. Dia terlahir dari seorang wanita yang dia ciptakan. Dia harus dibimbing oleh seorang bapa dan ibu yang dia ciptakan. Dia harus mengalami masa-masa disiplin, masa-masa untuk dia diatur. Dia harus mengalami yang namanya kepanasan dan kedinginan. Dia harus mengalami yang namanya debu. Dia harus mengalami yang namanya udara yang tidak baik dalam kehidupannya. Saudara, sampai pada akhirnya dia harus mengalami berbagai macam pengkhianatan. Dia harus mengalami berbagai macam paksaan. Sampai akhirnya dia meninggalkan segala kemanusiaannya. Keakuannya. Sampai mati di atas kayu salib. Demi Anda dan saya.
Yesus tahu rencana Bapa di surga yang begitu besar. Dia tahu bahwa Bapaknya begitu mengasihi kita anak-anaknya, mengasihi seluruh dunia. Dan Yesus bisa melihat rencana tersebut. Dan dari apa yang dia lihat dari rencana Bapa di surga tersebut secara keseluruhan, dia mengambil akan proses tersebut. Karena pengorbanannya, karena dia meninggalkan apa yang nyaman sebagai Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga bisa melihat murid-murid daripada Yesus. Sebagian daripada mereka adalah orang-orang yang berhasil. Sebagian daripada mereka adalah orang-orang yang sukses. Tapi mereka meninggalkan akan apa yang mereka punya. Matius sebagai pemungut cukai, dia sudah mempunyai kehidupan yang nyaman, tapi dia tinggalkan karena dia tahu ada sesuatu yang lebih berharga di dalam panggilan hidupnya. Yohanes dan Yakobus mempunyai orang tua yang cukup berhasil, yang dimana bila bisnis orang tuanya tersebut mereka teruskan, mereka dapat menjadi orang-orang terpandang bagi komunitasnya. Tapi mereka tahu rencana Allah jauh lebih besar daripada usaha yang bapa dan mamanya punyai. Dan kita melihat tokoh-tokoh yang lain di dalam firman Tuhan. Murid-murid daripada Yesus. Paulus, dia sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi seorang yang cukup berpengaruh. Seorang rabi yang berpengaruh. Tapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tinggalkan semua itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita sebagai orang percaya. Di masa-masa yang sulit ini, saya percaya Tuhan sedang melatih kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan keegoan kita, keakuan kita. Untuk menempatkan Yesus sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita belajar untuk mengikuti rencana Allah dalam hidup kita. Dan saudara, tentu untuk mengikuti rencana Allah tersebut, ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa jalani dan ikuti. Ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak rintangan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, tangan Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Dan dengan Tuhan menyertai kita, tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, tapi firman Tuhan berkata 1000 rebah di sisi kananku, 10.000 rebah di sisi kiriku. Kita akan mengalami hal-hal yang demikian hebatnya, saudara. Kita akan mengalami melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di depan kita. Nah, seringkali kita mau jadi orang Kristen tuh yang istilahnya seperti kitab Mazmur mengatakan ya, wah akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan kemudian ada air yang mengalir. Kemudian kita akan menuai. Kita selalu mau mendengar yang seperti itu, melihat yang seperti itu. Tapi kita gagal untuk melihat rencana Allah yang lebih besar lagi. Dan saudara, tahukah Anda bahwa di tahun 2020 ini Tuhan lagi goncangkan akan dunia ini. Dunia yang sebelum tahun 2020 melihat dunia yang optimis melihat ekonomi akan meningkat. Dunia yang melihat bagaimana akan ada sesuatu yang lebih baik terjadi. Tiba-tiba semua digoncangkan. Ekonomi berbagai macam dunia turun. Usaha daripada beberapa orang yang dulu punya pengharapan di tahun 2020 perusahaan saya akan mencapai penghasilan sedemikian besar. Perusahaan saya akan menghasilkan yang sedemikian rupa. Akan ada ekspansi bisnis. Tetapi tiba-tiba semuanya diruntuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita terus bersandar kepada rencana pribadi kita nggak akan bisa melihat rencana Allah dalam hidup kita. Rencana Allah yang paling utama adalah bagaimana supaya setiap orang kenal Tuhan Yesus Kristus. Itu rencana Allah yang paling utama. Dan saudara, lewat hidup Anda dan saya, kita semua
akan membawa orang-orang ini untuk kenal Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita nikmati pribadi, tapi bagaimana berkat yang kita miliki kita bisa pakai untuk lebih banyak orang bisa kenal Tuhan Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang kelaparan bisa makan, orang-orang yang kehausan bisa minum, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal bisa punya tempat tinggal. Itu rencana Allah. Rencana Allah adalah bagaimana supaya orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan seperti yang kita punyai, mereka satu saat bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang kita punyai. Itulah rencana Allah. Rencana Allah adalah bagaimana supaya setiap orang tahu Injil kebenarannya. Injil kerajaan, bukan kebenaran, Injil kerajaan. Itulah rencana Allah. Nah saudara, di sini Yusuf dengan sangat jelas. Dia mengatakan seperti itu. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia ulangi kembali. Kemudian dia katakan, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bahkan kemudian dia memberikan jaminan bahwa segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta denganmu. Saudara, kita melihat bagaimana Yusuf bisa melihat rencana Allah ini. Dan saudara, Yusuf tahu bahwa Tuhan mau untuk Israel ini menjadi sebuah bangsa yang besar dan memerlukan sebuah kerajaan yang kuat untuk menaungi akan Israel. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa keturunan Israel berlipat-lipat kali ganda. Bahkan saat mereka keluar dari Mesir, jumlah mereka laki-laki yang berusia 30 tahun ke atas itu ada 600.000 orang. Setelah 400 tahun dari yang jumlahnya hanya 70 menjadi 600.000 laki-laki yang berusia di atas 30 tahun. Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Saudara, kalau kita baca sebelumnya di dalam kitab Kejadian pasal 18. Waktu Abraham mengalami pergumulan karena janji Allah kepada dia gak datang-datang. Janji Allah akan memberikan dia keturunan. Kok nampaknya masih buram, gak kelihatan. Allah berjanji sama Abraham, engkau akan keturunanmu akan banyak, namamu akan masyhur, engkau akan mendapat berkat dan keturunanmu dan lewatmu dan keturunanmu engkau akan diberkati. Itu janji Allah kepada Abraham. Waktu Allah berjumpa dengan Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 12, itu pada saat Abraham berusia 75 tahun. Tapi di dalam kitab Kejadian pasal 15 Abraham berusia 85 tahun. Belum ada tanda-tanda bahwa dia akan mempunyai seorang keturunan. Kemudian Allah perlihatkan dia. Tuhan suruh dia keluar tenda, lihat semua bintang di langit ini. Dan pada saat dia lihat semua bintang di langit ini, dan Tuhan katakan, keturunanmu akan seperti bintang di langit ini. Sedemikian banyaknya keturunanmu. Dan kemudian saudara, Allah kemudian melanjutkan. Pada saat Abraham tertidur, Allah memberikan pesan. Satu saat keturunanmu akan berada di sebuah bangsa yang akan menjadikan mereka budak. Sekitar 400 tahun. Dan saudara, mengapa Allah
mengatakan ini? Karena dahulu apabila sebuah kaum mereka tinggal cuma sendiri, maka mereka menjadi sebuah kaum yang dengan mudahnya akan kawin-mawin dengan kaum lain, atau mereka akan diserang oleh sebuah kerajaan yang lebih besar dan menjadikan mereka sebagai bagian daripada kerajaan tersebut. Tapi kemudian Allah secara khusus pindahkan mereka ke Goshen. 70 orang tinggal di sana, kawin-mawin tanpa tercampur dengan bangsa Mesir. Dan bangsa lain gak bisa nyerang. Karena apa? Ada Mesir yang menaungi. Sehingga dari 70 menjadi sekitar 1,8 juta sampai 3 juta orang. Mereka membesar menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah saudara, Yusuf mungkin tidak melihat sampai sejauh itu. Tapi dia tahu bahwa Tuhan bawa dia dan keluarganya untuk terpeliharakan. Saudara, ada kalanya Tuhan akan memberikan kita tugas-tugas yang kita gak ngerti dengan tugas kita. Kita gak ngerti kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa harus alami hal-hal yang seperti ini. Kesulitan yang seperti ini, tantangan yang seperti ini, ujian yang seperti ini. Tapi saudara, ini semua Tuhan izinkan untuk mengikis keakuan kita. Untuk mengikis keegoan kita. Supaya kita lebih menempatkan agenda Tuhan lebih daripada agenda pribadi kita. Supaya kita tetap terus berjalan dalam rencana dan maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak setiap daripada kita pada hari ini, mari kita tilik diri kita. Kita lihat diri kita. Adakah kita menempatkan agenda Tuhan lebih utama daripada agenda kita? Coba kita pelajari. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Sampai apapun yang kita bisa korbankan, kita korbankan. Adakah kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Atau kita lebih mengejar keuntungan pribadi? Hari ini minggu pertama daripada bulan Agustus. Dan saudara, kembali kita akan mengambil perjamuan kudus. Ya, kita mau mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu. Waktu kita ambil perjamuan ini, renungkan. Adakah kita berjalan di dalam maunya Tuhan? Adakah kita mengikuti apa yang menjadi agendanya untuk dunia ini? Adakah kita mengutamakan jiwa-jiwa diselamatkan? Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, mari saat ini kami berdoa agar kami lebih mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dan jalan buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini biarlah ya Tuhan menjadi umat Tuhan yang mengikuti apa yang menjadi mau-Mu. Berikan kepada kami Tuhan gambaran tentang rencana-Mu. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami tidak menjadi umat Tuhan yang hanya mengejar kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Tapi ajar kami untuk mengejar apa yang menjadi mau-Mu lewat hidup kami. Terima kasih. Dan saat ini kami akan ambil perjamuan kudus. Yesus, ini bukti bahwa Engkau lebih mengutamakan kehendak Bapa. Engkau adalah contoh yang paling agung dan paling mulia. Dan kami sebagai pengikut-Mu, kami mau belajar daripada-Mu.
agar kami menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang menjadi maunya Bapa di surga. Sama seperti Engkau telah memberikan contoh tersebut ya Yesus. Oleh sebab itu kami akan mengambil perjamuan ini, sucikan, kuduskan, dan layakan. Dan biarlah ya Tuhan kami benar-benar bisa waktu kami ambil perjamuan ini merenungkan akan semua kebaikan-Mu, merenungkan akan semua rencana-Mu dalam hidup kami. Mari kita angkat roti yang merupakan tubuh Kristus ini. Mari kita renungkan apa yang Kristus telah lakukan buat hidup kita. Dia mengutamakan agenda Bapa di surga lebih daripada apa yang menjadi kehendak-Nya. Demikian juga kita sebagai anak-anak-Nya. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yohanes bahwa kita telah menjadi satu dengan Dia. Pada saat kita menjadi satu, bukanlah agenda kita lagi yang ada dalam hidup kita seharusnya, tapi biarlah agenda Tuhan yang tercatat dalam hati dan pikiran kita. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu, ajar kami untuk mengikuti-Mu. Dan saat kami mengambil roti yang merupakan tubuh Kristus ini, biarlah Tuhan kami semakin menyatu dengan hati dan pikiran. Terima kasih ya Bapak. Mari kita ambil roti yang merupakan tubuh Kristus ini dalam pengucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mencurahkan darah-Mu supaya kami yang berdosa disucikan, dikuduskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan, betapa baiknya Engkau, karena kami yang sesungguhnya berdosa dan selayaknya masuk Tuhan Yesus dalam api neraka yang kekal, yang seharusnya hidupnya terkutuk waktu kami berada di dunia ini, yang seharusnya mengalami penderitaan demi penderitaan. Tapi karena karya salib-Mu, kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kami bisa memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Dan bersyukur untuk ini semua. Ajar kami untuk mengucap syukur, berterima kasih untuk semua hal yang Kau telah kerjakan. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Kau sucikan, kuduskan. Kau mengambil ya Tuhan Yesus akan bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah ya Tuhan kami mengingat bagaimana Engkau yang adalah Allah mencurahkan semuanya Tuhan, agar kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Mengajar kami Tuhan untuk terus berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih, terpujilah nama. Mari kita ambil cawan yang merupakan darah Yesus ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi egois, tidak lagi hidup menurut maunya sendiri, tapi hidup menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, walaupun situasi berat, kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, walaupun mungkin ekonomi tidak seperti yang lalu-lalu, walaupun situasi berbeda, anak belajar di rumah, tapi karena kita tahu rencana Tuhan, karena kita tahu maksud dan rencana Tuhan, saudara, kita sesungguhnya sedang menggenapi apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang.